Selamat malam Bapak, saya atas nama Bernardus Pulokoten dengan NIM 1803030034 semester 6 kelas A, jurusan Sosiologi. Saya ingin membahas tentang tugas harian keempat, Sosiologi Politik. Politik memainkan peran penting institusi utama kita dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keluarga, dan dalam aspek-aspek lain kehidupan kita yang terkait untuk infrastruktur, perawatan kesehatan, kebebasan sipil, ras, dan hubungan etnis. Sepanjang kita lihat opini publik untuk membantu kami memahami apa yang dipikirkan Amerika berbagai masalah dan apa nilainya. Contoh, kami menggambarkan bagaimana politik mempengaruhi kita pada kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Politik dan ekonomi, di mana termasuk lihat infrastruktur yang mempengaruhi ekonomi dan masyarakat. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi, di mana mungkin hubungan antar negara dan ekonomi merupakan hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan orang-orang dan melibatkan tampilan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Margaret berpendapat bahwa kekuatan politik dalam suatu masyarakat hanya dapat dipahami sebagai sintesis dari tindakan lembaga pemerintah dan ekonomi. Konsekuensi dari tindakan pimpinan bisnis dan pemerintah mempengaruhi semua orang, termasuk pekerjaan, pajak, harga layanan publik, dan perang dan kedamaian. Fokus pada masalah ekonomi politik pada zaman kami untuk menunjukkan bagaimana pengaruh kehidupan kita sehari-hari terlepas dari kelas sosial kita sekarang. Perusahaan dapat berhemat melebihi sumber atau memberhentikan pekerjaan. Cara lain untuk mengurangi biaya tenaga kerja adalah dengan mempekerjakan tanpa dokumen pekerja. Antara 1976 dan 2007, rata-rata upah per jam yang disesuaikan dengan inflasi turun lebih dari 7%. Frank pada tahun 2010, pada bulan September 2010, Biro Sensus Amerika Serikat melaporkan 1 dari 7 orang hidup dalam kemiskinan. Ini adalah angka tertinggi dalam setengah abad yang telah dicatat oleh pemerintah. Perusahaan terkadang membiasakan membayar pajak hanya sebagian kecil dari keuntungan mereka dan atau menemukan tempat bebas pajak sehingga membatasi pendapatan. Karena itu akan memungkinkan pemerintah untuk mendukung program sosial. Orang kaya mungkin saja khawatir tentang kemungkinan kenaikan pajak dan pemerintah memperkenalkan lebih banyak peraturan pada bisnisnya. Kebangkrutan dan penyitaan sering terjadi di kelas menengah. Orang miskin menerima, mendapat, serta memanfaatkan dari program bantuan pemerintah, tetapi manfaatnya tidak sebesar perbandingan dengan masyarakat yang maju lainnya. Agar bangsa dan ekonomi berkembang, yang kuat infrastruktur juga dibutuhkan. Tetapi, ketika kita memasuki dekade kedua abad ke-21, infrastruktur kami menghadapi banyak masalah. Sebelum membahas bagaimana budaya mempengaruhi kepercayaan politik dan ekonomi, nilai kunci itu membantu menjelaskan sikap kita tentang pusat-pusat pemerintah di sekitar individualisme atau otonomi. Kerja keras dan prestasi individu dihargai, dan penghargaan materi diperlukan untuk memotivasi orang-orang. Keyakinan semacam itu umumnya dikaitkan dengan pendekatan laissez-faire atau lepas tangan untuk mengatur keterlibatan dalam urusan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Bapak.